Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudariku semuanya, bahwa tidak mungkin kita ini bisa berhasil, tidak mungkin kita ini bisa bahagia, tidak mungkin kita ini bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat tidak mungkin ya, kita ini bisa sukses, bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, gak mungkin kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya yang pantas untuk mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa Bapak Ibu saudara-saudariku semua, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Ya, semoga kehadiran kita semua di majelis ini, ya, di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan juga menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang terlampau banyak. Dan Allah tingkatkan derajat kita di sisinya menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali ya, di tempat yang indah ini, dan semoga Allah akan pertemukan kita kembali juga di surga Allah ya, yang abadi dan penuh dengan kenikmatan itu. Dan insya Allah pada pagi ya, yang cerah ini ya, kita akan belajar bersama ya, mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW ya, di bawah tema akhirat itu mengejutkan mereka. Jadi tema yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini adalah akhirat itu mengejutkan mereka. Kira-kira itu kita ini termasuk yang terkejut atau tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tema ini sebenarnya sangat menarik sekali. Dan Allah dan Rasulullah itu juga mengulang, menceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa ada sebagian golongan atau beberapa macam kelompok manusia yang mereka itu akan sangat-sangat terkejut ketika nanti mereka itu ya memasuki alam akhirat. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya secara umum ya, semua manusia itu pasti akan terkejut ya ketika kita semua atau mereka itu ya memasuki alam akhirat, meninggalkan dunia yang fana dan hina ini. Ya. Misal ya, dalam surat Al-Furqan ya, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya akhirat yang mengejutkan sebagian manusia. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dhalim ala yadayhi. Ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian,
Coba kita bayangkan. Allah gambarkan di dalam Al-Quran ini di surat Al-Furqan, bahwa nanti ada sebagian manusia ketika menghadapi hari kiamat di akhirat kelak, itu sangat-sangat terkejut. Saking terkejutnya, kalau kita di dunia ini, kalau kita ini takjub atau terkejut akan sesuatu, biasanya digambarkan dengan menggigit jari. Ya apa tidak? Gitu ya. Orang tuh menggigit jarinya karena dia terkejut. Lah ini di akhirat Allah gambarkan saking terkejutnya, yang digigit itu bukan hanya jarinya, tapi tangan-tangannya. Jadi tangan-tangannya ini digigit sama mereka. Saking terkejutnya dengan perkara akhirat itu. Bagaimana tidak? Matahari itu didekatkan hanya sejarak 1 mil di atas kepala manusia. 1 mil itu sekitar 1,6 km saja. Padahal jarak matahari sekarang ini, wah, berapa ratus ribu kilometer. Yang kita ini kalau umroh di musim panas atau haji, banyak saudara-saudari kita itu sampai mimisan, bibirnya itu sampai pecah-pecah. Padahal jarak matahari itu masih ratusan ribu kilometer. Bagaimana kalau matahari itu hanya 1,5 kilometer di atas kepala manusia? Betapa dahsyatnya keadaan pada waktu itu. Bahkan digambarkan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, belum khitan, tapi tidak ada yang peduli dengan keadaannya masing-masing. Gak ada yang peduli, mau dia telanjang, mau dia tidak, gak ada yang peduli. Bahkan lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya, lupa dengan anak-anak yang dicintainya, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan sahabatnya. Dahsyat sekali keadaan pada waktu itu. Gak bisa digambarkan, hanya bisa dibayangkan. Tapi bayangan kita gak akan bisa seperti yang akan ada nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, secara umum manusia itu pasti akan terkejut. Pasti akan terkejut dengan perihal akhirat. Pasti akan terkejut. Cuma yang kami tertarik untuk kami sampaikan ya, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, manusia itu kan akan terkejut nih dengan perkara akhirat. Tapi ada sebagian manusia, sekelompok manusia yang terkejutnya itu, bahasa kita itu kuadrat gitu. Jadi lebih terkejut lagi. Jadi dia sudah dikejutkan dengan keadaan akhirat, ternyata dia dikejutkan dengan beberapa hal yang tidak pernah terlintas di benak mereka. Akhirat itu mengejutkan mereka, tapi ada beberapa hal yang lainnya yang juga sangat teramat mengejutkan mereka, yang tidak pernah terlintas di benaknya. Siapa saja itu yang nanti di akhirat itu terkejutnya itu kuadrat? Ya, apakah kita termasuk daripadanya? Nanti coba kita ulik ya, kita pelajari bersama ya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun memang golongan yang terkejutnya kuadrat di akhirat itu ada banyak. Allah itu mengulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya, tapi karena kesempatan kita ini terbatas, ya kita sampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Ya, nanti kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah. Semoga harapan besar kami itu kita tidak termasuk di dalam. Karena kalau orang itu sudah terkejutnya kuadrat di akhirat, berarti kemungkinan selamatnya itu sedikit. Kami ulang sekali lagi, orang itu kalau sudah terkejutnya itu kuadrat, berkali-kali lipat nanti itu di akhirat itu, ya biasanya ya kesempatan selamatnya itu sedikit. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa golongan yang mereka itu akan sangat teramat terkejut ya di akhirat nanti, ya. Terkejutnya itu kuadrat ya di akhirat.
ya, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya. Golongan yang pertama itu, ya, ini khusus ya bagi kita para laki-laki, yakni suami yang dituntut oleh istri dan anak-anak. Itu ya golongan pertama yang akan sangat teramat terkejut nanti di akhir. Jadi suami yang digugat, dituntut oleh istri dan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya, namanya istri itu pasti sayang dengan suami. Kalau kita sakit, yang merawat juga istri. Nah, jenengan kalau sakit yang merawat istri apa tetangga? Istri apa tetangga? Istri kan? Nah, karena istri yang sayang sama kita. Ya. Kalau kita ini butuh apa-apa, yang melayani juga istri kita. Ya. Namanya istri itu secara umum itu sayang sama suami. Walaupun terkadang dia itu jengkel, walaupun terkadang dia itu ngedumel, tapi dia sayang. Sayang istri. Buktinya kalau ditinggal sama suaminya mati dia nangis. Ya, walaupun pada saat masih hidup sering ngomel gitu, sering ngedumel, tapi kalau ditinggal suaminya mati dia nangis, dia sedih. Sayang istri sama kita Bapak-bapak. Ya. Itu secara umum. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti, ya, kebanyakan orang yang saling mencintai itu akan bermusuhan. Jadi orang yang saling mencintai di dunia, baik itu pasangan suami istri, maupun orang tua dengan anaknya, maupun kita dengan teman dekat kita. Kalau kita ini saling mencintai di dunia, manusia yang saling mencintai di dunia, di akhirat itu kebanyakan di antara mereka akan saling bermusuhan. Bukan saya yang menyampaikan, Allah. Allah yang menyampaikan di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, di surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, Al-Akhillah. Apa artinya Al-Akhillah itu? Al-Akhillah itu artinya orang yang saling mencintai, ya, orang yang saling menyayangi. Al-Akhillah yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduun. Ya, jadi kata Allah itu, ya, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Orang yang saling mencintai di dunia maksudnya, nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan, akan saling melaknat, akan saling menghujat, akan saling menyalahkan. Sebesar apapun cintanya di dunia, walaupun dia mengatakan di dunia engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah separuh nafasku, itu semua akan menjadi omong kosong nanti di akhirat. Kebanyakan manusia itu akan bermusuhan dengan orang yang dicintai. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada sebuah analogi nih Bapak Ibu sekalian, ya, misal ya, yang masuk kelas hari ini, ya, banyak murid kecuali si fulan dan si fulanah gitu. Jadi kalau ada sebuah pernyataan, kemudian ada pengecualian, biasanya Bapak Ibu pengecualian itu jumlahnya lebih sedikit daripada pernyataan tersebut. Gitu loh. Misal mayoritas ya siswa kelas 9 nilainya bagus, kecuali, nah kalau ada pengecualian berarti jumlah pengecualian itu biasanya ya lebih sedikit daripada pernyataan tersebut. Dan Allah memberikan pernyataan di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan manusia itu akan saling memusuhi, ya, kecuali. Nah, jadi yang kecuali ini sedikit. Nah, jadi kebanyakan suami istri itu Bapak Ibu nanti di akhirat akan saling memusuhi. Dan ini dikuatkan dalam sebuah riwayat, ya, dikuatkan dalam sebuah riwayat yang bisa kita lihat nanti di tafsir As-Sam'ani, ya, di tafsir As-Sam'ani dari surat yang saya baca tadi di rakaat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil, menyeru kita semua, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Yang pertama diri kita sendiri. Wa ahlikum, baru setelah itu keluarga kalian, kerabat kalian dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya itu sangat luar biasa. Dan disebutkan bagaimana dahsyatnya neraka setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ayat ini, ya, Ali misalnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka itu adalah adibuhum wa alimuhum. Artinya apa? Didiklah mereka akhlak dan adab yang baik. Kita ini para suami wajib mendidik istri dan anak-anak kita akhlak dan adab, wajib. Kalau sesuatu itu hukumnya wajib, apabila ditinggalkan dosa apa tidak? Dosa. Sholat ini wajib, kalau ditinggalkan dosa. Puasa Ramadan itu wajib, kalau ditinggalkan dosa. Wanita menutup aurat itu wajib, kalau dibuka auratnya dosa. Dan itu juga berlaku pada kita para suami. Mendidik istri kita dalam urusan adab dan akhlak itu wajib, kalau ditinggalkan dosa. Wa alimuhum, dan wajib juga bagi para suami mengajari, saya ulang sekali lagi, mengajari istri dan anak-anaknya dalam urusan ilmu agama. Wajib. Saya ulang sekali lagi, wajib bagi seorang suami mengajari istrinya dan anak-anaknya terkait masalah ilmu agama. Paling tidak, kalau dia tidak mampu, wajib memastikan istri dan anak-anaknya itu belajar ilmu agama atau memiliki bekal yang cukup dalam urusan ilmu agama. Penting apa tidak? Sangat penting, saudara-saudariku. Perlu kita ketahui, sering saya sampaikan di taklim-taklim saya, bahwa para ulama itu sering menulis dalam kitab-kitabnya, ada 2 sebab orang itu masuk neraka. 2 sebab terbesar orang itu masuk neraka. Yang pertama itu adalah fitnah syubhat, yang kedua itu adalah fitnah syahwat. Ya. Jadi orang itu Bapak Ibu nanti diseret, dilempar ke dalam api neraka yang panasnya itu ribuan kali lipat, jutaan kali lipat bahkan daripada mungkin api yang kita rasakan di dunia ini. Ya. Jadi orang itu dilemparkan ke neraka sebab utamanya, sebab atau faktor terbesarnya 2 hal, syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi dia bodoh. Gak tahu ini tuh halal, ini tuh haram, gak bisa bedakan dia. Akhirnya jatuh dalam kemaksiatan karena kebodohan. Itu namanya fitnah syubhat. Kayak orang-orang Nasoro. Orang Nasoro itu ingin ibadah tapi beribadah kepada Tuhan yang salah. Ingin beribadah tapi cara ibadahnya salah. Itu orang-orang Nasoro. Itu fitnah syubhat. Ya, jadi orang bermaksiat karena kebodohannya. Lah fitnah syahwat itu orang bermaksiat karena tidak mampu menahan syahwatnya. Sudah tahu melihat wanita yang mutabarijat, yang terbuka auratnya itu haram tapi masih dilihatin saja. Ya, dipandemin saja. Padahal tahu ini haram. Nah, itu namanya fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat itu tahu kalau ini itu ya adalah harta haram tapi masih dikonsumsi. Itu namanya fitnah syahwat. Dia sebenarnya sudah tahu ini halal, ini haram, tapi karena imannya cetek, karena dia tidak mampu menahan syahwat, akhirnya dia jatuh ke dalam kemaksiatan karena kelemahan ya imannya. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu Bapak Ibu tahu kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam itu Nabi, tahu. Tapi karena sombong,
Karena ego dia gak mau mengakui Nabi kecuali dari Bani Israel, akhirnya diingkari. Nah itu namanya fitnah syahwat. Ya. Orang Yahudi itu tahu kalau riba itu haram, tapi gak mau ditinggalkan. Jadi kalau jenengan nanti baca hadis-hadis Rasulullah, baca firman-firman Allah, ya di Taurat itu dijelaskan riba itu haram. Tapi ternyata yang paling sering berbuat riba di Madinah pada waktu itu orang-orang Yahudi. Nah ini namanya fitnah syahwat ini. Ya. Orang-orang Yahudi, ya kan, itu tahu kalau di hari Sabtu ini khusus mereka ya, nggak boleh ya mencari nafkah, ya nggak boleh disibukkan dengan dunia. Ya, tapi ya mereka tetap menyibukkan dirinya dengan dunia, ya, dan mencari nafkah di hari Sabtu. Nah ini orang-orang Yahudi. Ya kembali lagi Bapak Ibu, bahwa ada dua fitnah yang paling besar yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka. Salah satu diantaranya adalah fitnah syubhat karena kejahilan. Misal, mohon maaf ya kami sampaikan kalau semoga jenengan nggak tersinggung. Ya, misal banyak ibu-ibu di kajian kami itu nggak bisa bedakan mana yang benar mana yang salah. Ya, akhirnya mereka jatuh ke dalam kesalahan karena kebodohannya. Sering saya sampaikan, Bu, Ibu, saya bilang, ingat Ibu, kalau ibu-ibu itu lagi haid, saya bilang, misal haid ibu itu, ya kan, haidnya jam 8 malam, ya, ibu-ibu haidnya jam 8 malam, tapi belum sempat sholat isya. Ya, biasanya ibu-ibu kan sholat isyanya nggak tepat waktu nih, ya kan? Biasanya yang jam 9 mungkin ya jam setengah 10. Nah, ibu-ibu itu sholat isyanya biasanya nggak tepat waktu karena di rumah ya. Kita kalau di masjid insya Allah sholat 5 waktu tepat waktu ini kita. Nah, ibu-ibu kadang ditunda. Kemudian ternyata belum sempat sholat isya, ya kan? Jam 8 haid dia, ya kan? Jam 8 haid. Atau misal zuhur, dia jemput anaknya, belum sempat dia sholat zuhur, pulang ke rumah, jam 1 ternyata dapatin haid. Padahal tadi itu dia sempat masuk waktu zuhur, sempat masuk waktu isya dalam keadaan suci. Nah ini kalau jenengan buka ya di kitab-kitab fikih para ulama, mayoritas ulama berpendapat atau sepakat wajib diqodho ibu-ibu. Wajib diqodho. Jadi nanti kalau sudah suci haidnya, ya suci haidnya yang tadi sholat isya tadi ya kemarin itu ketika masuk waktu haid sedangkan dia belum sholat isya, diqodho, diganti. Sholat zuhur diganti. Tapi ternyata banyak ibu-ibu nggak paham masalah ini. Nah itu namanya jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Ya. Jadi meninggalkan sholat itu karena bodoh. Bukan karena nggak mau, tapi karena tidak tahu. Jadi ada sebagian manusia itu meninggalkan sholat bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Padahal kita tahu Bapak Ibu ya, kalau kita buka kitab dosa-dosa besar itu, dosa besar yang nomor 2 setelah kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Jadi orang rampok, orang mencuri itu dibandingkan dengan meninggalkan sholat, dosanya lebih besar meninggalkan sholat. Tapi ada banyak ibu-ibu di luar sana meninggalkan sholat karena kejahilan, karena bodoh. Jenengan buka nanti ya, atau kalau jenengan ada waktu luang, lihatlah ya batas-batas waktu sholat, ya batas-batas waktu sholat. Mayoritas ulama, sebagian besar ulama ya berpendapat, ya saya bilang nggak semuanya loh ya, ada sebagian yang berbeda, tapi kebanyakan ulama berpendapat ya batas waktu sholat isya itu cuma sampai setengah malam saja. Setengah malam saja. Ya lewat hadis riwayat Muslim. Ya dasarnya itu. Tapi bukan di sini kita mengkajinya. Ini cuma misal saja ya. Berarti kalau maghrib jam 6, subuh jam 4 pagi ini misalnya. Jam 6, jam 4 pagi. Berarti kan malam itu sekitar lamanya 10 jam. Berarti tengah malam itu ditambah 5 jam. Jam 6 ditambah 5 berarti jam 11 malam saja. Jadi menurut sebagian besar ulama, batas waktu isya itu bukan sampai subuh Bapak Ibu. Bukan sampai subuh.
Kita dulu diajari di sekolah, di SD sampai subuh. Ternyata kalau kita baca kitab fikih, mayoritas ulama berpendapat, berpedoman berdasarkan hadis riwayat Muslim. Batas waktu Isya itu cuma sampai tengah malam, kira-kira jam 11. Jadi kalau ibu-ibu biasanya di rumah nunda-nunda waktu, sholat sampai ia tidurnya jam 12, sholatnya jam 12, itu melampaui batas waktu Isya. Padahal Allah berfirman di ayatnya ya di dalam Al-Qur'anul Karim, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi kaum muslimin ada waktunya. Kalau lebih pada waktunya nggak boleh. Sebelum waktunya juga tidak boleh. Nah ini banyak orang-orang nggak tahu. Sholat isyaknya jam 12, sholat isyaknya jam setengah 12. Nah itu jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Karena bodoh. Berapa banyak orang tua kita dulu Bapak Ibu. Orang tua kita dulu. Ya kalau ngomong sama anak-anaknya, ya bilang seperti ini, nak, aku punya rumah 3 nak. Nak, aku punya rumah 3 nak. Rumah yang itu buat kamu. Ya, rumahku yang sana buat adikmu. Dan rumahku yang ini nak buat ibumu. Banyak gak seperti itu orang tua kita? Banyak. Kebanyakan orang tua kita seperti itu. Nak, tanah yang itu buat kamu nak. Ya, ruko yang itu buat adikmu nak. Ya. Kemudian rumah ini buat ibumu. Tabungannya ini nanti buat ibumu kalau aku mati. Banyak gak yang bilang seperti itu? Banyak. Dan ini haram hukum. Gak boleh. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ya innallaha qad a'ta kulla haqqin haqqa. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan bagian wasiat dan waris itu sesuai dengan ketetapan Allah, bukan kita yang ngatur, bukan manusia, Allah yang ngatur. Wala wasiyata liwaris, dan tidak boleh ya wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Anak-anak kita itu ahli waris kita. Enggak boleh kita berwasiat kepada ahli waris, itu enggak boleh, haram. Yang boleh itu berwasiat kepada non ahli waris, bukan ahli waris. Ya kita berwasiat buat masjid Al-Ikhlas boleh. Kita berwasiat buat pondok pesantren, buat anak yatim boleh. Tapi wasiat untuk ahli waris gak boleh, haram, gak boleh ditunaikan. Ahli waris itu jatahnya warisan, bukan wasiat. Kalau jenengan pengen memberikan kepada ahli waris harta selain jalur warisan, jalurnya itu pakai jalur hibah. Saya ulang sekali lagi, pakai jalur hibah, bukan pakai jalur wasiat. Apa bedanya hibah dan wasiat? Hibah itu diberikan ketika masih hidup. Wasiat itu diberikan ketika jenengan sudah meninggal dunia. Ya. Nah ini, banyak orang tua kita nggak paham masalah ini. Ya. Ini jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan, karena belum belajar. Ya semoga orang tua kita dulu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu maksiat Bapak Ibu. Mohon maaf, ini mungkin pahit ya kalau dengar ya. Tapi saya sampaikan kan tugas saya sebagai seorang ustaz menyampaikan kebenaran. Ini maksiat, nggak boleh. Ya berwasiat kepada ahli waris itu nggak boleh. Nah, berapa banyak keluarga kita, kerabat kita jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohannya. Ini hanya misal. Kalau kita sampaikan sampai duhur nggak akan selesai. Ya. Sampai duhur nggak akan selesai. Kalau kita contohkan misal-misal orang itu bermaksiat karena kebodohan, nggak akan selesai. Ya. Sampai duhur nggak akan selesai. Banyak sekali di tengah masyarakat kita ini bermaksiat karena dia bodoh. Maka suami-suami ingat ya, para suami-suami itu, ya kita wajib mengajarkan istri kita dan anak kita ilmu agama. Dan nanti di akhirat ada orang yang sangat-sangat terkejut. Sangat-sangat terkejut. Dia sudah dikejutkan dengan akhirat, dikejutkan lagi dengan sesuatu yang lain. Apa? Datang itu istrinya. Datang itu anaknya ketika dia diadili Allah. Dia di hadapan Allah diadili. Tiba-tiba datang istrinya, datang anaknya, bukan untuk membantu dia, bukan. Padahal dia berharap nanti itu ketika diadili Allah, istrinya datang. Yang dulu istrinya itu sayang dengan dia, dia berharap istrinya bantu dia supaya selamat di hadapan Allah. Dia berharap anak-anaknya itu bantu dia supaya selamat di hadapan Allah. Ternyata tidak. Ya, ada sebagian manusia, semoga bukan kita. Dalam tafsir As-Sam'an menjelaskan ayat tadi diriwayatkan. Ya. Innal mar'ah la tukhasim zaujaha yaumal qiyamah indallah. Ada nanti para suami
ya, yang itu didatangi oleh istrinya atau mungkin anaknya. Bukan hanya didatangi, ketika didatangi di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah, kemudian dia melaknat suami. Dia menjelek-jelekkan suaminya. Dia mengutuk suaminya, menyalahkan suaminya. Bukan dibela suaminya, bukan, malah dikutuk. Padahal di dunia itu disayang, dicintai, setengah hatinya, belahan jiwanya, tapi di akhirat dilaknat, dijelek-jelekkan, dikutuk itu suami. Kenapa dia mengatakan, innahu kana la yu'adzibuni. Ya Allah, dulu laki-laki ini, ya Allah, dulu laki-laki ini selama di dunia tidak pernah mengajarkan aku adab, tidak pernah mengajarkan aku akhlak. Kemudian dilanjutkan, wala yu'allimuni syai'an. Dan dulu laki-laki ini, ya Allah, selama di dunia tidak ngajari aku ilmu agama. Akhirnya aku jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohanku. Karena ya'tini bi khubzin suq. Dulu laki-laki ini, ya Allah, ketika di dunia hanya berpikir untuk mengenyangkan aku dengan roti saja. Maksudnya apa? Dulu suamiku ini, laki-laki ini, ya Allah, ketika di dunia gak mikirin agama, gak mikirin akhlak, gak mikirin adabku. Yang penting aku kenyang, yang penting nafkahnya itu diberikan. Mungkin di dunia dia senang, bapak-bapak. Mungkin di dunia istri kita ini kita manjakan dengan emas perhiasan, dia senyum, bahagia dia. Mungkin selama di dunia ini kita kenyangkan perutnya, dia senang. Tapi di akhirat, kalau dia nggak kita ajari ilmu agama, kalau di akhirat nanti ya, selama di dunia ini dia tidak kita ajari adab dan akhlak, dia akan nuntut kita, dia akan melaknat kita, dia akan jelek-jelekkan kita, ya. Dan kesenangan yang kita berikan di dunia ia lupakan begitu saja, ya, ia lupakan begitu saja. Jadi orang yang pertama itu, Bapak Ibu, yang sangat terkejut nanti, ya, adalah ketika ada seorang suami didatangi istri atau anaknya bukan untuk dibela, tapi malah untuk disalah-salahkan, untuk dijelek-jelekan dan dilaknat. Bukan masuk surga, malah ditarik untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak ingat, ketika kita meminta istri kita itu dari orang tuanya, itu kita ikat dengan sebuah amanah, ya. Kita ikat dengan sebuah amanah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dulu kita mengambil kehalalan istri kita itu dengan sebuah amanat, dengan perjanjian yang sangat berat, mitsaqan ghalidha. Dan ketika janji ini sudah diikrarkan, maka ingat, dia itu menjadi amanah untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan ingat, setiap amanat itu akan diminta pertanggungjawaban. Nanti kalau jenengan senggan, ya, kalau jenengan senggan, coba dibaca khutbah wada Rasulullah SAW. Nasihat-nasihat terakhir Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal dunia di khutbah wada. Jadi khutbah wada itu adalah khutbah terakhir Rasulullah kepada kaum muslimin sebelum meninggal dunia. Ada beberapa poin yang Rasulullah sampaikan. Salah satu diantaranya adalah amanat itu harus ditunaikan. Istri itu harus kita berikan, ya, kewajiban kita kepadanya. Salah satu kewajiban yang paling penting adalah mengajarinya adab, akhlak, mengajarinya ilmu agama, supaya dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Jadi kalau istri kita ini bermaksiat, misal kayak tadi tuh, ya, nggak tahu batas waktu sholat, ya, tidak tahu kalau dia wajib mengkodok sholat yang ia tinggalkan ketika haid itu, ya, maksudnya sempat masuk waktu sholat dalam keadaan suci, kemudian haid, wajib diqadha. Dia tidak tahu. Nah, nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Ya, ingat, ya, itu wasiat Rasulullah SAW. Bahkan, ya, tentang tadi, ya, bahwa ahli waris itu nggak boleh dikasih wasiat, itu juga Rasulullah sampaikan di khutbah wada. Jadi di khutbah wada itu salah satu pesan Rasulullah adalah ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Maka jangan berikan wasiat kepada ahli waris. Ya, berikan saja warisan. Tapi kalau
pengen ngasih sesuatu di luar warisan, misal kalau jenengan punya anak perempuan, kan tidak bisa mendapati semua harta jenengan di kalau anak perempuan, maka hibahkanlah ketika masih hidup. Ya, hibahkanlah harta itu ketika masih hidup. Nah, ingatlah Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah kisah. Ya, kisahnya ini ya tentang sahabat yang sangat mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pernah didatangi seorang laki-laki bapak-bapak ngadu kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, wahai pemimpin kaum muslimin, ya, khalifah, ya, anakku itu durhaka sama aku. Ya, anakku ini durhaka sama aku. Aku punya anak laki-laki, dia durhaka sama aku. Kemudian anak laki-laki ini dipanggil sama Umar. Ya, dipanggil sama Umar. Lihatlah bijaknya Umar. Kalau ada sesuatu nggak langsung diterima dari satu sisi, satu sudut pandang. Didatengin dulu anaknya itu. Ketika anak laki-laki itu didatengin, ya, kemudian ditanya, apakah benar kamu durhaka sama orang tuamu? Ya, kemudian dia jawab, iya. Tapi bukankah orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya, wahai Amirul Mukminin? Ya. Wahai khalifah, apakah orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya? Apakah kita sebagai anak punya hak, ya, dari orang tuanya? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan iya. Ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Apa? Kata Umar bin Khattab di sini, ya. Ayyan taqiya ummah. Kewajiban seorang ayah, khususnya kita, kepada anak kita adalah yang pertama memilihkan calon ibu yang baik buat calon anak-anak. Ya. Jadi kita ini wajib milih istri yang baik yang akan nanti itu menjadi ibu dari anak-anak kita, itu wajib, kata Umar. Bukan kata saya. Saya di sini itu hanya mengutip, ya, mengutip perkataan Umar bin Khattab, mengutip perkataan Allah, mengutip perkataan Rasulullah. Bukan dari saya. Umar mengatakan kita ini sebagai suami wajib milih istri yang baik sebagai calon ibu anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhassin ismah. Wajib kita sebagai seorang suami, ya, memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Aduh, usah terlanjur. Kita dulu udah ngasih nama anak kita Naruto dan sebagainya. Ya mau gimana lagi, ya udah terlanjur, udah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih pengen punya anak, wajib ingat ya, ngasih nama yang baik untuk anak-anak kita. Dan ini yang penting, yang nomor 3, kata Umar bin Khattab, kewajiban kita sebagai suami terhadap anak-anak kita, ya, sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita, ya, wa yu'allimuhul kita, mengajarkan ilmu agama. Ya. Jadi ilmu agama itu tidak hanya wajib diajarkan kepada istri, tapi juga wajib diajarkan kepada anak-anak. Kalau kita tidak mampu mengajarinya secara langsung, maka kewajiban kita memastikan dia untuk belajar ilmu agama. Entah mengajak dia hadir di majelis ilmu, atau mensupport mereka untuk hadir di majelis ilmu, atau mengarahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Itu wajib. Kemudian anak ini bilang kepada Umar bin Khattab, ya, wahai Amirul Mukminin, dia milihkan aku ibu yang gak bener. Ibunya itu bodoh, ya. Jadi dia nikah dengan wanita bodoh yang gak tahu ilmu agama sama sekali, ya. Ibuku itu bodoh, gak tahu ilmu agama sama sekali. Dan dia ngasih nama aku jelek juga. Dan dia tidak pernah ngajari aku ilmu agama sama sekali. Maka kata Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, berkata pada bapaknya tadi, jita tashkuku ko ibnik. Kamu itu datang, ya, mengeluh bahwa anakmu durhaka sama kamu, ya. Wa qad aqaqtahu qabla ayya uqqaka wa asa'ta ilaihi qabla yusi'a ilaihi. Kamu itu datang ngeluh durhakanya anakmu, padahal kamu, kata Umar bin Khattab, lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka sama kamu. Dan kamu lebih dulu berbuat kejelekan kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepada. Ya. Jadi ingat, ya, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini para suami, saya sendiri, ya, sebagai pribadi, ingat, ya, sehebat apapun kita membahagiakan istri kita, ya, kita berikan harta yang melimpah, rumah yang mewah, ya kan? Sehebat apapun kita membahagiakan anak-anak kita,
Kita pilihkan pendidikan yang terbaik, kita cukupi kebutuhannya, kita nafkahi dia, kita berikan mereka, istri dan anak-anak kita dikasih sayang. Sehebat apapun kita menjadi seorang suami dan ayah, kalau tidak kita berikan pendidikan adab dan akhlak yang baik, tidak kita ajari dia ilmu agama, walaupun mereka mencintai kita semati-matinya di dunia, di akhirat nanti mereka akan berbalik menjadi musuh kita. Bahkan dia akan datang di pengadilan Allah untuk melaknat kita, mengutuk kita, menjelek-jelekkan kita. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, dalam dalil yang lainnya tidak bisa kita sebutkan, waktu kita terbatas. Bahkan mereka meminta pada Allah, ya Allah, adablah dia berkali-kali lipat lebih buruk, lebih pedih daripada engkau mengadab. Na'udzubillah. Ya. Jadi ya percuma kalau hanya kita bahagiakan istri dan anak kita dalam urusan dunia. Percuma. Karena walaupun dia sangat cinta dengan kita di dunia, kalau nggak kita ajari urusan agama, di akhirat dia akan menjadi musuh kita. Naudzubillah min dzalik. Padahal harapan kita itu, kita ini bisa bahagia dengan anak istri kita di dunia dan di akhirat. Maka salah satu yang bisa kita ikhtiarkan adalah mengajari mereka adab akhlak dan juga ilmu agama. Karena berhati-hatilah, ada banyak manusia yang mereka itu masuk ke dalam neraka karena kejahilannya, karena kebodohannya dalam urusan ilmu agama. Maka kita terus belajar dan terus belajar, mengangkat kebodohan kita, dan semoga Allah memberikan udur daripada khilaf-khilaf yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi cukup satu golongan saja ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain akan kami sampaikan golongan-golongan yang lainnya yang akan sangat-sangat di akhirat, yang mereka akan menyesal dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang perlu disampaikan ya? Silakan. Akhi Karim. Mengenai kodok salat tadi. Iya. Kan ada di sebuah hadis menyebutkan bahwa tidak diperintahkan untuk kodok Sholat, pondok puasa tidak sholat. Ya, ya. Itu yang dimaksud kalau wanitanya haid. Paham maksudnya? Kalau wanita haid, ya, yang dikodok apa? Puasa. Sholatnya dikodok apa tidak? Tidak. Wanita tadi yang saya misalkan, dia tidak sedang haid. Paham maksudnya? Ketika masuk waktu Isya, saya tadi kan memberikan misal waktu Isya kan ya. Waktu Isya kita anggap jam 7 nih, ya, jam 7 malam, ya, jam 19.00. Dia ketika masuk waktu Isya, dia tidak dalam kondisi haid, dia suci. Cuma dia menunda sholat. Ya kan? Dia menunda sholat karena ada udur, misal ngurus anaknya, ya kan? Dan lain sebagainya, ngurus makan bapak-bapak. Kemudian dia pengen sholatnya jam 9. Ya kan? Ternyata jam 8 dia datang haid. Nah, ini namanya tidak masuk dalam hadis itu. Karena yang dimaksud Rasulullah itu adalah tidak ada kodok sholat kalau sholat subuhnya. Nggak ada kodok sholat dia. Karena ketika sholat subuhnya nanti dia salat dalam kondisi haid. Tapi sholat isya-nya tadi dia dalam kondisi suci. Ya, maka kata para ulama mayoritas wajib dikodok. Dan itu aku baca semua kitab fikih pendapatnya hampir sama. Ya, gak usah satu madhab, semua madhab. Ya, antum buka kitab madhab Hanafi, ya, madhab Maliki, ya, madhab Syafi'i, ya, madhab Hambali, mayoritas ya mewajibkan kodok apabila dia sempat masuk waktu sholat dalam keadaan suci. Ya, tapi kalau sholat subuhnya nanti gak wajib dikodok. Jadi yang wajib dikodok cuma sholat isya-nya saja. Ya, jadi itu yang kami sampaikan. Ya. Ada lagi? Ya, Bapak, mumpung saya di sini, nanti kalau saya nggak di sini nggak tanya lagi deh. Ya. Ada. Sabun, ya, kita cukupkan gitu. Oh iya, alhamdulillah sholatu wassalamu. Ya, aku lu qouli hada, semoga hadirnya kita di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, kemudian diangkat musibah, masalah, penyakit yang menimpa kita dan keluarga kita,
ya, dimudahkan bagi mungkin di antara kita yang memiliki hutang, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya. Ya, kemudian dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan kita untuk terus belajar di dalam kebaikan, melangkahkan kaki kita di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada khilaf ya, dari apa yang saya sampaikan, dari tingkah laku yang saya kerjakan, ya, itu khilaf dari saya pribadi sebagai manusia biasa dan bisikan dari syaitan. Mohon dimaafkan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.